Game strategi adalah permainan di mana keterampilan pengambilan keputusan tanpa paksaan, dan para pemainnya mempunyai arti penting dalam menentukan hasilnya. Hanya para legenda yang suka berpikir dan menghadapi tantangan yang pernah memainkan game ini. Ya, berikut ini kompilasi terbaik game strategi era PS1. Sebelum lanjut, jangan lupa supportnya agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Thank you. Urutan pertama, Command and Conquer Red Alert Retaliation. Dikembangkan dan diterbitkan oleh Westwood Studio, rilis di tahun 1998. Merupakan game port PlayStation dari ekspansi Red Alert, Counter-Strike, dan The Aftermath. Digabungkan dan ditingkatkan dengan cutscene FM5 eksklusif. Cutscene tersebut memperkenalkan dua karakter baru, Jenderal Carvel dan Jenderal Topolov. Urutan kedua, Warcraft 2 The Dark Saga, dikembangkan oleh Blizzard Entertainment, diterbitkan oleh Electronic Arts, rilis di tahun 1997. Selain perubahan antarmuka yang diperlukan untuk memainkan game dengan panel kontrol alih-alih keyboard dan mouse, beberapa perbaikan atau perubahan dilakukan untuk versi konsol yang tidak akan muncul di edisi Battle.net. Di urutan ketiga, Wars Armageddon, dikembangkan oleh tim 17, diterbitkan oleh Hasbro Interactive, rilis di tahun 1999. Angsuran ketiga dalam seri Worms dalam permainan, pemain mengontrol tim yang terdiri dari 8 cacing tanah yang bertugas mengalahkan tim lawan menggunakan berbagai macam senjata yang mereka miliki. Urutan keempat, Super Robot Taisen Alpha, dikembangkan oleh Banpresoft, diterbitkan oleh Banpresto, rilis di tahun 2000. Super Robot Wars Alpha memperkenalkan sistem skill point, di mana keputusan yang dibuat di dalam dan di luar pertempuran dapat mempengaruhi kesulitan permainan dan peluang pemain untuk menerima dan membuka unit dari item yang lebih kuat. Di urutan kelima, Bomberman Wars, dikembangkan dan diterbitkan oleh Hudson Soft, rilis di tahun 1998. Tokoh utamanya adalah Raja Bomber yang memerintah kerajaan. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menaklukkan seluruh bagian negara Bomber. Akhirnya Anda melawan penjahat utama, Babular, dan keempat kaki tangannya. Di urutan ke-6, Worms World Party, dikembangkan oleh tim 17, diterbitkan oleh Ubisoft, rilis di tahun 2001. Seperti game sebelumnya, dalam seri ini pemain bergiliran mengendalikan tim mereka dan menggunakan proyektil, senjata api, bahan peledak, dan peralatan yang tersedia untuk menghancurkan semua tim lawan. Di urutan ke-7, Saiyuki Journey to the West, dikembangkan dan diterbitkan oleh Koei, rilis di tahun 1999. Permainan ini mengikuti garis besar dasar plot perjalanan ke barat, di mana karakter utama, seorang praktisi Buddha bernama Sanjo, melakukan perjalanan dari Tiongkok ke India dalam misi keagamaan, dan menjalani berbagai petualangan di sepanjang jalan. Di urutan 8, Front Mission 3, dikembangkan dan diterbitkan oleh Square, rilis di tahun 1999. Enter utama ketiga dan entry kelima secara keseluruhan dalam seri Front Mission. Seperti judul Front Mission lainnya, Front Mission 3 merupakan bagian dari alur cerita berseri yang mengikuti kisah berbagai karakter dan perjuangan mereka yang melibatkan mecha yang disebut Wanzer. Di urutan 9, Naruto Shinobi no Sato no Chintori Kaisen, dikembangkan dan diterbitkan oleh Bandai, rilis di tahun 2003. Gameplaynya mirip dengan permainan papan strategis. Tujuan permainan ini adalah untuk menduduki home base lawan. Urutan 10, Digimon Digital Card Battle, dikembangkan oleh BSC, diterbitkan oleh Bandai, rilis di tahun 2000. Ini didasarkan pada permainan kartu Digimon dan terdiri dari protagonis mengambil penampilan pahlawan dari dunia Digimon dan upayanya untuk menjadi penjinak kartu terkuat. Di urutan 11, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, dikembangkan dan diterbitkan oleh Konami,
Rilis di tahun 1999, alur cerita mengambil latar ganda di Mesir kuno dan kota Domino. Saat ini para pemimpin memainkan Yu-Gi-Oh! Trading Card Game bersama karakter yang muncul dalam seri. Urutan 12, Yu-Gi-Oh! Monster Capsule Breed and Battle dikembangkan dan diterbitkan oleh Konami. Rilis di tahun 1998, terutama menampilkan karakter dari anime Toei. Pemain membesarkan dan melatih monster kapsul untuk mengalahkan lawan dalam sebuah turnamen. Di urutan 13, Hogs of War dikembangkan dan diterbitkan oleh Infogrames. Rilis di tahun 2000, permainan ini berlatarkan era Perang Dunia Pertama, di mana babi antropomorfik terlibat dalam pertempuran. Hogs of War menampilkan grafik 3D dan mode karir pemain tunggal dan multiplayer offline. Di urutan 14, Super Tokusatsu Taisen 2001 dikembangkan oleh Japan Art Media, diterbitkan oleh Bank Presto. Rilis di tahun 2001, karya crossover pahlawan tokusatsu yang dikembangkan sebagai RPG simulasi, mirip dengan karya crossover anime robot seri Super Robot Wars. Di urutan 15, Panzer Front dikembangkan oleh Enterbrain, diterbitkan oleh Askea Entertainment. Rilis di tahun 1999, pemain berperan sebagai komandan tank selama perang menggunakan salah satu dari 6 tank fiksi. Pertempuran terjadi di berbagai peta berdasarkan kampanye sejarah yang sebenarnya. Urutan 16, Monster Rancher Battle Card Episode 2 dikembangkan dan diterbitkan oleh Tecmo. Rilis di tahun 2000, ini adalah game kedua dan terakhir di Tecmo series Monster Rancher Battle Card, menampilkan permainan kartu yang menggabungkan karakter populer dari seri Monster Rancher. Urutan 17, Romance of the Three Kingdom Fourth Wall of Fire dikembangkan dan diterbitkan oleh Koei. Rilis di tahun 1995, game terakhir dalam seri ini yang dirilis pada PC di Amerika Serikat. Hingga Romance of the Three Kingdoms 11 ini juga merupakan game Romance of the Three Kingdoms terakhir yang dirilis di SNES. Di urutan 18, LMA Manager 2002 dikembangkan dan diterbitkan oleh Codemaster. Rilis di tahun 2002, game berbasis PC dengan berfokus pada detail visual seperti mesin pertandingan 3D sepenuhnya. Di urutan 19, Carnage Heart dikembangkan dan diterbitkan oleh Arding. Rilis di tahun 1995. Aspek gamenya adalah permainan strategi berbasis giliran dan mecha, di mana pemain berperan sebagai komandan dalam perang yang dilakukan oleh robot. Di urutan 20, Brave Saga 2 dikembangkan dan diterbitkan oleh Takara. Rilis di tahun 2000, ini dirilis sebagai sequel dari game Brave Saga sebelumnya yang berfokus pada cerita crossover asli yang hanya berpusat di sekitar seri Brave dengan seri mecha lain dari Sunrise. Urutan 21, Mobile Suit Gundam Perfect One Year War dikembangkan dan diterbitkan oleh Bandai. Rilis di tahun 1997, aspek gamenya biasa saja dalam permainan RPG taktis. Karakter pemain mendapat jangkauan gerakan terbatas dan serangan berbeda yang dapat ia gunakan untuk mengalahkan musuh. Di urutan 22, Dawn 2000 dikembangkan oleh Intelligent Games dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Rilis di tahun 1999, pemain memimpin salah satu dari 3 rumah dan harus berjuang untuk menguasai rempah-rempah di planet Arrakis. Pemain memanen rempah-rempah untuk Solaris, mata uang dalam game, dan menggunakan Solaris untuk membuat unit guna memasok pasukan mereka. Di urutan 23, KKND Crossfire dikembangkan oleh Beam Software dan diterbitkan oleh Melbourne House. Rilis di tahun 1998, gameplay berlangsung setelah perang nuklir di seluruh dunia.
dalam 3 tipe peta di darat dan air. Medan gurun tandus kawasan hutan atau hutan kota. Ketiga wilayah tersebut menyimpan artefak bekas perang nuklir, yakni bangunan-bangunan berbobrok dan air yang tercemar. Hutan 24 Syndicate Wars dikembangkan oleh Bullfrog Production, diterbitkan oleh Electronic Arts. Rilis di tahun 1996, Syndicate Wars melanjutkan peristiwa di Syndicate yang terjadi 90 tahun kemudian, mengendalikan dunia melalui kombinasi kekuatan militer dan ekonomi. Di urutan 25, Z dikembangkan oleh The Bitmap Brothers, diterbitkan oleh Renegade Software. Rilis di tahun 1997, game bercerita tentang dua pasukan robot yang berjuang untuk menaklukkan planet yang berbeda. Saya yakin game strategi ini hanya dimainkan oleh para legenda yang suka tantangan dan berpikir. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Invincible.